Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis, 15 Agustus 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius, bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, semuanya akan kulunasi.' Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekiknya, katanya, 'Bayar hutangmu.' Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Namun ia menolak, lalu pergi dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai ia melunasi utangnya. Melihat itu, hamba-hambanya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian Tuan itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Tuannya itu pun marah dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapa-Ku yang di surga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah mengakhiri perkataan itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil yang kita dengar bersama pada hari ini diawali dengan sebuah pertanyaan dari Rasul Petrus kepada Tuhan Yesus. "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia
berbuat dosa terhadap aku sampai 7 kali? Kesannya Petrus mau mengampuni, tetapi hanya sebatas sampai 7 kali. Jumlah yang bisa dihitung dengan jari. Namun demikian, yang dikehendaki oleh Tuhan bahwa pengampunan kepada sama saudara-saudari kita yang telah bersalah kepada kita adalah tanpa batas. 70 kali 7. Artinya mengampuni seseorang yang bersalah atau berbuat dosa tidak ada batasnya, unlimited. Dan untuk mengampuni sesama yang telah bersalah kepada kita, kita harus bisa mengampuni dengan tulus dan ikhlas. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus menghendaki setiap kita yang adalah murid-muridnya supaya memiliki hati yang penuh belas kasih, supaya memiliki kemurahan hati seperti Allah sendiri yang sungguh mengasihi dan mencintai setiap kita tanpa melihat kesalahan dan dosa-dosa kita. Dalam kerapuhan, dalam kelemahan manusiawi kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Karenanya, sebagai murid-muridnya saat ini, kita harus berusaha mengasihi, mengampuni. Identitas kita, jati diri kita sebagai pengikut-pengikut Kristus akan semakin nampak jelas ketika kita dengan rendah hati mau mengampuni sama saudara-saudari kita yang telah berbuat salah. Kita mau mengampuni dengan tulus hati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan yang bisa mengakibatkan relasi dengan sesamanya menjadi renggang, bahkan putus, dan bisa berubah menjadi permusuhan. Persaudaraan dan kerjasama akan mudah retak dan rusak jika relasi tidak dirajut dan diikat dengan semangat iman dan kasih pengampunan yang tulus. Semangat pengampunan membuat orang merasa dikasihi dan mengasihi. Sikap saling menerima dan memahami merupakan bukti tanda kedewasaan iman kita dalam Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita terus berdoa, memohon rahmat dan berkat Tuhan, agar kita pun boleh dimampukan oleh kuasa-Nya sendiri untuk mau mengampuni sesama kita dengan tulus hati. Ayo terus berusaha untuk mengampuni, karena itulah identitas kita, jati diri kita sebagai murid-murid Tuhan, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang selalu dan senantiasa mengasihi setiap kita. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Amin.